Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing saya Ibu Rati Surtikanti, dosen penguji saya Bapak Muhammad Usmanur, dan pembimbing lapangan saya Bapak Ahmad Fauzi Ali dan Bapak Adiar Adrianto dari Biro Hukum Kementerian Perindustrian, serta Ibu Ana Pragiawati dari Biro Umum Kementerian Perindustrian. Perkenalkan, nama saya Rifki Setiadi dari Manajemen Rekod dan Arsip tahun 2017, ingin mempresentasikan tugas karya akhir saya yang berjudul Pengelolaan Arsip Aktif Litigasi di Lingkungan Biro Hukum Kementerian Perindustrian. Tugas karya akhir saya ini saya buat berdasarkan pengalaman saya melakukan praktik kerja lapangan di Biro Hukum Kementerian Perindustrian yang dilatar belakangi oleh arsip aktif litigasi yang frekuensi penggunaannya cukup tinggi. Proses temu kembali dari arsip aktif litigasi juga harus cepat dan tepat untuk menunjang kegiatan litigasi dari Kementerian Perindustrian. Dan yang ketiga, ada arsip aktif litigasi disimpan untuk cukup panjang dan selalu dinilai kembali masa retensinya menggunakan jadwal retensi arsip. Perlunya pengelolaan arsip aktif litigasi yang sesuai teori dan prosedur untuk menunjang kegiatan organisasi dari Kementerian Perindustrian agar berjalan lancar dan konsisten ke depannya. Adapun landasan teori yang saya gunakan di tugas karya akhir saya, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2019 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Perindustrian. Yang keempat ada Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis. Yang kelima ada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96.1 tentang pedoman tata kearsipan Kementerian Perindustrian dan klasifikasi kode kearsipan. Dan yang terakhir ada Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1745 Tahun 2019 tentang jadwal retensi arsip Kementerian Perindustrian. Selanjutnya ada tujuan penulisan saya, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi pengelolaan arsip aktif litigasi di lingkungan Biro Hukum Kementerian Perindustrian. Yang kedua ada membandingkan pengelolaan arsip aktif litigasi di lingkungan Biro Hukum Kementerian Perindustrian dengan teori yang ada. Selanjutnya ada struktur organisasi dari Biro Hukum Kementerian Perindustrian yang dipimpin oleh Kepala Biro Hukum yang membawahi 4 bagian. Yang pertama ada bagian peraturan perundang-undangan 1, bagian peraturan perundang-undangan 2, bagian peraturan perundang-undangan 3, dan bagian advokasi dan pelayanan hukum. Saya melakukan pengelolaan arsip aktif litigasi di bagian advokasi dan pelayanan hukum. Tiap bagian di Biro Hukum Kementerian Perindustrian mempunyai 3 subbagian. Untuk bagian advokasi dan pelayanan hukum membawahi 3 subbagian, yaitu pertama subbagian advokasi hukum, subbagian pelayanan hukum, subbagian program dan tata usaha. Biro Hukum Kementerian Perindustrian juga dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional. Di sini ada tugas dan fungsi dari Biro Hukum Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas melakukan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerjasama. Yang kedua ada advokasi hukum. Yang ketiga ada pengelolaan jaringan informasi dan dokumentasi hukum. Biro Hukum Kementerian Perindustrian memiliki fungsi penyiapan, pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerjasama di lingkungan Kementerian Perindustrian. Yang kedua ada penyiapan, pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerjasama di lingkungan Kementerian Perindustrian. Yang ketiga ada penyiapan, koordinasi, dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian. Yang keempat ada pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi serta diseminasi peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kerja, ada tata usaha, dan rumah tangga biro. Di sini ada sumber daya manusia kearsipan di Biro Hukum Kementerian Perindustrian yang hanya memiliki 2 orang. Yang pertama ada Bapak Ahmad Fauzi Ali sebagai kelompok jabatan fungsional yang memiliki jabatan arsiparis ahli muda. Yang kedua ada Bapak Lukman Nur Hakim sebagai eselon 4 Kasubag Program dan Tata Usaha. Kita masuk ke pembahasan arsip litigasi yang berasal dari kegiatan litigasi. Kegiatan litigasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 66 Tahun 2016 tentang pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Sedangkan arsip litigasi dapat disimpulkan adalah
rekaman kegiatan atau peristiwa yang direkam dalam berbagai bentuk media untuk membuktikan dan mendukung proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Pengelolaan arsip aktif litigasi ini dilakukan dengan 4 tahap. Yang pertama ada penciptaan arsip litigasi, yang kedua ada penggunaan arsip litigasi, yang ketiga ada pemberkasan arsip litigasi yang dilakukan dengan cara pemberkasan arsip litigasi dan penyimpanan arsip litigasi, yang terakhir ada penyusunan arsip litigasi yang dilakukan dengan cara pemindahan arsip litigasi. Kita masuk ke topik yang pertama, penciptaan arsip litigasi yang dilandasi oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2019 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Perindustrian. Arsip litigasi ini tercipta didapat dari Biro Hukum Kementerian Perindustrian itu sendiri atau instansi terkait yang menciptakan arsip litigasi karena kegiatan litigasinya dengan Kementerian Perindustrian. Arsip litigasi ini jenisnya ada 8. Yang pertama ada berkas gugatan atau relas panggilan sidang, yang kedua ada surat kuasa atau surat tugas, yang ketiga ada jawaban, keempat ada replik, selanjutnya ada duplik, selanjutnya ada pembuktian dan memo dinas dan laporan, dan yang terakhir ada putusan. Untuk kegiatan penciptaan arsip litigasi di lingkungan Biro Hukum Kementerian Perindustrian sudah cukup baik dengan mengikuti peraturan landasan teori Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2019 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Perindustrian. Walaupun hanya terdapat beberapa kesalahan seperti kesalahan manusiawi, kesalahan penomoran. Selanjutnya ada penggunaan arsip litigasi, yaitu tahap kedua dari pengelolaan arsip aktif litigasi di Biro Hukum Kementerian Perindustrian. Penggunaan arsip litigasi ini mengatur tentang klasifikasi dan hak akses di arsip litigasi yang dilandasi teori Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2019 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Perindustrian. Klasifikasi keamanan dibagi menjadi 2, ada rahasia dan biasa. Rahasia itu adalah arsip yang apabila bocor informasinya kepada pihak yang tidak berkepentingan dapat merusak penyelenggaraan negara. Sedangkan apabila arsip biasa, apabila bocor informasinya kepada pihak yang tidak berkepentingan tidak memberikan dampak yang kepada penyelenggaraan negara. Dan di sini juga penggunaan arsip litigasi mengatur hak akses, yaitu rahasia dan terbatas, di mana hanya Menteri Perindustrian dan pejabat tinggi media yang sudah diberikan izin yang dapat mengakses arsip litigasi ini. Dan selanjutnya ada kategori biasa dan terbuka, di mana staf dan pejabat Kementerian Perindustrian dapat mengaksesnya apabila berkepentingan. Untuk penggunaan arsip litigasi di Biro Hukum Kementerian Perindustrian sudah cukup baik dan sangat baik untuk melakukannya dengan landasan teori Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2019. Selanjutnya kita masuk ke pemeliharaan arsip litigasi, yaitu tahap ketiga yang dibagi menjadi 2, ada pemberkasan dan penyimpanan arsip litigasi. Kita masuk ke pembahasan pemberkasan arsip litigasi yang dilandasi teori Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96.1 tentang pedoman tata kearsipan Kementerian Perindustrian dan klasifikasi kode kearsipan. Pemberkasan arsip litigasi dilakukan dengan 7 tahap. Yang pertama ada pemeriksaan untuk memeriksa keautentikan arsip, keutuhan arsip, kelengkapan arsip, dan untuk memeriksa tingkat pengembangan arsip apakah itu asli, kopi, salinan, atau nazarene. Yang kedua ada penyortiran, di mana penyortiran ini adalah menyortir arsip sesuai dengan sistem pemberkasan dosir dulu yang pertama, yaitu pemberkasan sesuai urusan kegiatan. Apabila sudah satu berkas perkara hukum, lalu berkas perkara hukum itu diberkaskan melalui sistem series, yaitu sesuai jenisnya. Apabila kasus perkara hukum tentang berkas gugatan, ya disatukan menjadi ke berkas gugatan, replik dengan replik, duplik dengan duplik, dan selanjutnya. Selanjutnya ada pengindeksan, yaitu pemberian kata kunci terhadap arsip litigasi. Selanjutnya ada penentuan kode, yaitu memberi kode dengan alfanumerik, yaitu gabungan dari alfabet dan nomor di arsip litigasi. Selanjutnya ada pembuatan sekat, di mana sekat ini sudah dari sekat yang baru, tidak menggunakan sekat yang tradisional. Karena sekat ini sudah berada di folder yang di ujung kupingnya sudah ditulis dengan pulpen atau spidol. Di sini selanjutnya ada pelabelan, yaitu tahap ke-6, di mana kita membuat label dan diletakkan di punggung ordner untuk mewakilkan apa isi dari arsip tersebut agar kita memudahkan dalam proses temu kembali dari arsip tersebut. Yang terakhir ada pembuatan daftar arsip, di mana kita menginput arsip ini di aplikasi Microsoft Excel menggunakan format yang tersedia di Sistem Informasi Kearsipan Kementerian Perindustrian, yaitu SIKA. Pemberkasan arsip litigasi ini sudah cukup baik menurut saya di Biro Hukum Kementerian Perindustrian, walaupun ada
hal metode yang tidak dilakukan yaitu tunjuk silang. Tapi selain itu untuk pemberkasan arsip di Biro Hukum Kementerian Perindustrian sudah mengikuti Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 seperti pemeriksaan, penentuan indeks, penentuan kode, pelabelan, dan pembuatan daftar arsip. Selanjutnya ada penyimpanan arsip litigasi, di mana dilakukan dengan 3 tahap dan dilandasi oleh Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis. 3 tahap tersebut adalah yang pertama, memasukkan arsip ke dalam folder. Apabila arsip tersebut sudah satu jenis, dimasukkan ke dalam folder-foldernya masing-masing, dan folder tersebut diurutkan sesuai berkas yang pertama, berkas gugatan hingga putusan di dalam ordner. Satu ordner hanya dikhususkan untuk satu perkara hukum. Setelah itu, apabila sudah rapi di dalam ordner, kita susun di dalam lemari Adyankum, yaitu advokasi dan pelayanan hukum, sesuai nomor kasusnya. Untuk penyimpanan arsip litigasi ini juga menggunakan sarana prasarana yang terdapat di Biro Hukum Kementerian Perindustrian, seperti ada folder yang sudah memiliki sekat di ujungnya, ada ordner yang berwarna kuning dan memiliki untuk peletakan label. Selanjutnya ada bentuk label dari Biro Hukum Kementerian Perindustrian untuk arsip litigasinya, dan selanjutnya ada lemari penyimpanan Adyankum. Untuk penyimpanan dan sarana prasarana arsip litigasi menurut saya juga sudah cukup baik, walaupun ada beberapa hal yang tidak digunakan di Biro Hukum Kementerian Perindustrian. Seperti yang tidak digunakan ada out indikator, ada indeks untuk beberapa arsip litigasi belum menggunakan indeks, dan ada tunjuk silang. Untuk folder, ordner, label, dan lemari penyimpanan sudah cukup baik dan memenuhi standar Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis. Selanjutnya ada tahap terakhir dari pengelolaan arsip aktif litigasi, yaitu adalah penyusunan arsip litigasi yang dilakukan berdasarkan jadwal retensi arsip, yaitu dilandasi dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis, dan Keputusan Menteri Perindustrian tahun nomor 1745 tahun 2019 yang mengatur jadwal retensi arsip di Kementerian Perindustrian. JRA dari arsip litigasi ini sendiri adalah aktif 1 tahun setelah diperoleh keputusan, berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajibannya, inaktifnya 3 tahun, dan memiliki nasib akhir dinilai kembali. Apabila arsip litigasi sudah inaktif, harus dipindahkan ke unit kearsipan, yaitu Biro Umum. Namun sejauh ini pemindahan arsip litigasi belum dilakukan. Namun saya waktu melakukan praktek kerja lapangan di Biro Hukum sudah melakukan persiapan dan diberikan amanah untuk melanjutkannya. Namun karena adanya wabah ini, persiapan pemindahan belum dilanjutkan kembali. Di sini saya dapat menyimpulkan apabila Biro Hukum Kementerian Perindustrian sudah cukup baik dan cukup serius untuk menjalankan pengelolaan arsip aktif litigasinya di lingkungan Biro Hukumnya itu sendiri, serta sudah mengikuti pedoman dan prosedur yang berlaku seperti landasan teori yang saya gunakan. Selanjutnya walaupun ada beberapa sarana dan prasarana, ini tidak terlalu mengganggu kegiatan pengelolaan arsip aktif litigasi. Sarana dan prasarana yang tidak digunakan adalah out indikator, indeks, dan lembar tunjuk silang di Biro Hukum Kementerian Perindustrian. Selanjutnya ada Biro Hukum Kementerian Perindustrian belum pernah melakukan pemindahan, namun sudah ada persiapan pemindahan untuk memindahkan arsip litigasi yang sudah mulai menumpuk di lingkungan Biro Hukum Kementerian Perindustrian. Selanjutnya ada saran saya untuk menambah kualitas dari pengelolaan arsip aktif litigasi di lingkungan Biro Hukum Kementerian Perindustrian. Yang pertama, ada penggunaan arsip aktif ini harus ditingkatkan standarnya dengan menggunakan out indikator yang berguna untuk mengetahui keluar dan dikembalikannya arsip ini. Selanjutnya ada sarana prasarana yang sudah digunakan tetap dipertahankan, dan kalau bisa menggunakan tunjuk silang karena ada beberapa arsip litigasi yang berhubungan dengan arsip lain. Yang ketiga ada melakukan alih media arsip litigasi yang belum pernah dilakukan, supaya dilakukan agar memiliki backup data, namun hanya disimpan di dalam satu server, yaitu unit eselon 4 advokasi hukum, untuk menghindari bahaya-bahaya cybercrime. Yang terakhir ada sumber daya manusia kearsipan di Biro Hukum ini cukup sedikit, hanya memiliki 2 orang dari 12 unit kerja. Mungkin kedepannya di bagian Biro Hukum Kementerian Perindustrian ini sendiri bisa menambah sumber daya manusia kearsipannya. Terima kasih telah menyimak video saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.